Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Sahabat, saya sedang melakukan aktivasi resin pada perangkat terkecil dari produk Kendimas. Mesin ini berisi 25 liter resin kation dan juga berisi 25 liter anion. Ketika kita menggunakan mesin ini, sebelum kita menggunakannya, kita harus melakukan aktivasi terlebih dahulu. Proses aktivasi ini adalah proses pencucian pertama ketika resin akan digunakan. Jika kita tidak melakukan aktivasi, resin ini tidak akan bisa digunakan. Kalau kita mengaktifasi perangkat ini, kita menggunakan 2 liter bahan cuci, masing-masing sama di kation maupun di anion. Nah sahabat, di mesin ini sudah ada 3 warna dari keran. Jadi kalau kita akan meregenerasi, yang kita buka adalah keran merah, keran yang lain tertutup. Ketika kita hendak melakukan pembilasan, keran bilas saja yang terbuka, keran yang lain dalam keadaan tertutup. Demikian juga kita melakukan produksi, semua keran produksi terbuka, sementara keran yang lainnya tertutup. Nah, pemikiran itu sangat sederhana. Perangkat ini sudah dilengkapi dengan 2 buah saklar untuk regenerasi 60 menit. Saklar putar berupa timer, jadi ketika kita melakukan regenerasi, kita bisa tinggalkan dia. Mesin ini saya lengkapi dengan pompa air dengan kapasitas 18 liter per menit. Jika kita menggunakan ini untuk usaha kecil, depot air minum, mesin ini bisa menghasilkan 100 sampai 200 galon ketika kita melakukan 1 kali produksi pada standar TDS 300 ppm. Saya melakukan aktivasi, TDS air baku sumur saya adalah 270 ppm. Jadi ketika saya melakukan aktivasi, saya harus mengecek dulu bahwa anion betul-betul mampu menurunkan TDS air. Demikian juga pada anionnya mampu untuk menghasilkan air dengan kualitas murni. Jadi prinsip dasarnya adalah resin anion mengikat semua mineral berat air, kapur, mangan, timah, timbel, dan semua zat-zat yang padat di dalam air diikat oleh kation. Kation jangan pernah digunakan berdiri sendiri, sebab air dari kation itu tidak bisa digunakan untuk apapun karena airnya berion positif. Ya, kation kalau kita sekolah di SMA dulu itu adalah ion positif. Dia harus ditukar dulu ke ion negatif untuk menjadikan air itu baik. Jadi kalau ada teman-teman yang hanya menggunakan kation untuk mengakali produknya, saya harapkan bahwa jangan menggunakannya lagi. Yang bisa digunakan adalah softener. Jadi kalau softener bisa berdiri sendiri, tapi kalau kation itu asam kuat, tidak boleh berdiri sendiri. Sebab dalam jangka panjang akan merusak kesehatan pelanggan. Memang kita baik-baik saja, semuanya oke-oke saja, tetapi yang menerima akhir adalah orang yang mengkonsumsi produk yang kita jual. Jadi jangan pernah membiarkan kation berdiri sendiri, harus dilengkapi atau dipasangkan dengan istrinya. Ini resin anion dan kation ini bukan gay ya. Mereka ini adalah pasangan resmi, jadi suami dan istri. Kalau pasangan gay, nanti Anda tambahkan kation dan kation jadi gay dia. Atau anion dengan anion, dia jadi pasangan yang tidak jelas. Jadi harus dilengkapi dengan sistem yang benar. Nah, sahabat, di sini juga sudah saya lengkapi dengan TDS monitor untuk mengkontrol sistem. Saya tidak memasukkan listrik di sini karena memang saya sedang melakukan aktivasi. Dan keberhasilan aktivasi kita itu didasarkan pada
pengukuran kita setelah masa aktivasi. Misalnya begini ya, ini adalah proses aktivasi. Tadi saya bilang TDS saya adalah 260-an. Jadi kalau TDS ini sudah lebih rendah dari yang saya perkirakan, berarti regenerasi ini berhasil. Ini angkanya masih di, sayang TDS saya tidak menggunakan lighting, masih 268. Aktivasi itu berhasil apa tidak, itu ditentukan oleh lamanya kita merendam. Jadi kalau kita merendam kation ini, itu kita harus merendam sesuai dengan waktu, minimal 2 jam, normal 4 jam. Ini masih di 169. Ya, sahabat, jadi prinsip dasarnya adalah seperti itu. Jadi saya harus terus mengguyur resin ini supaya dia terbebas dari bahan cuci. Saya akan membiarkan airnya habis dulu dan terus melakukan pengukuran. Dan ketika kita melakukan aktivasi begini, ini harus sabar ya. Harus sabar betul. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu kita harus sabar. Nah, mesin normal kecil seperti ini untuk depot air minum yang tidak berhande-hande berkembang ya, misalnya sehari 100, 150, mesin ini bisa digunakan. Tetapi kalau TDS kita 500, 600, 700, kita tidak bisa menggunakan mesin kecil ini. Kita harus menggunakan mesin dengan kapasitas yang lebih besar. Minimal resinnya berisi 50 liter. Dalam sistem pengolahan air, pemurni air seperti ini, saya ingatkan sekali lagi bahwa jangan pernah menggunakan kation berdiri sendiri, sebab kation adalah asam kuat yang harus kita sandingkan dengan ini, anion ya. Jadi air dari kation dipompa masuk melalui hosing ini berisi cartridge filter biasa. Kemudian dia ke anion. Setelah dari anion, dia harus kita tampung ke tangki penampungan seperti itu. Jadi dia tidak membutuhkan karbon. Ada beberapa teman bertanya, Pak, apakah pengolahan demineral itu bisa menggunakan tabung FRP? Itu tidak bisa, sebab kalaupun kita menggunakan tabung FRP, kita harus melubangi di bawahnya untuk mengeluarkan air. Resin harus tetap dalam keadaan kering di dalam tangki ini. Tidak boleh ada air di dalam ketika kita berhenti produksi. Karena penggunaan orang yang tidak paham, mereka menggunakan sistem pengolahan air dengan pengolahan penukar ion seperti ini. Mereka memasang karbon lagi di depannya, itu disebabkan karena mereka menggunakan tangki yang air dari dasarnya tidak bisa dikeluarkan. Nah sahabat, ini mesin yang baru saya buat dan saya selesaikan. Saya aktivasi di sini supaya ketika benda ini atau barang produk saya ini tiba di tempat Anda tidak perlu lagi melakukan aktivasi. Ini tinggal pakai. Jadi begitu barang ini sampai di tempat, dibuka dulu dari petinya, diperiksa dulu watermurnya yang terpasang atau yang terkoneksi. Setelah kencang semua, diinstalasi dulu dengan baik semua, baru dicoba.
Kalau instalasinya asal-asalan, kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Jadi instalasinya harus terpasang dengan baik. Dan dua pembuangan ini ya, pembuangan kation maupun pembuangan anion ini tidak boleh bergabung. Jadi harus keluar begini sendiri. Demikian juga pembilasan anion dan pembilasan kation, jangan pernah dihubungkan. Jadi dia harus keluar sendiri seperti ini. Kalau dihubungkan, kekacauan akan terjadi. Ya, segala macam persoalan timbul dan membuat Anda stres. Jadi sebaiknya biarkan dia keluar seperti ini. Mungkin kita bisa menggunakan wadah untuk menampung supaya tidak airnya kemana-mana, lengser begitu ya, atau nampan yang cekung begitu. Kita lobangi, kita buatkan saluran air pembuangan, kemudian nampannya itu kita letakkan di bawah sini. Itu akan lebih bagus karena ketika kita melakukan pentirisan, otomatis air akan keluar dengan deras di kedua pembuangan ini. Di sini sudah ada TDS untuk memonitor hasil produksi, ini TDS-nya, dan hasil produksi akan keluar dari pipa yang ini. Jadi instalasinya gampang, air masuk dari pompa air menuju kation, menuju anion, dan kemudian keluar lewat saluran pipa ini. Nah, di pagi ini saya sudah melakukan aktivasi terhadap mesin ini dan lihat kemajuan dari perangkat yang tadi baru habis saya aktivasi. Saya tidak langsung meneruskan karena pada jam kerja itu kesibukan selalu saja ada ya. Jadi sahabat, TDS air baku saya itu 260 dan saya menggunakan mesin kecil ini yang sudah saya regenerasi atau sudah saya aktivasi. Sekarang saya ingin melihat hasilnya. Jadi saat ini adalah saluran output. Ini pipa ini saya hubungkan untuk dibuang ke sana. Jadi sahabat, hasil yang saya peroleh dari aktivasi yang saya lakukan tadi siang, hasilnya terpantau pada TDS ini. Pada saat siang tadi saya berhenti live stream karena saya membutuhkan waktu untuk perendaman dan membutuhkan waktu untuk kita melakukan pembilasan. Jadi tidak mungkin saya live streaming sepanjang waktu, dan inilah hasil. Jadi ketika saya sudah bisa menghasilkan air dengan TDS yang cukup rendah, saya akan menghentikan proses aktivasi ini. Nah sahabat, jika mesin ini tiba di tempat sahabat tidak perlu lagi melakukan aktivasi karena sudah saya aktivasi. Kalau mesin kecil begini, saya bisa mengisi resinya dan langsung saya aktivasi. Itu disebabkan karena mesin kecil jadi ringan. Tetapi kalau mesin yang besar itu berat kalau saya aktivasi ya. Jadi mesin ini bisa diisi dengan resin 30 liter. Kapasitas pompanya 18 liter per menit. Dan karena ini proses aktivasi, airnya saya buang. Dan tidak banyak, hanya sedikit saja. Dan semakin lama hasilnya akan semakin turun. Jadi kalau tadi sahabat lihat dia 27, sekarang dia di posisi TDS 15,40 atau 29, dan dia akan terus turun sampai titik terendah yang bisa kita capai. Jika kita menggunakan mesin yang sudah diaktifasi dari kendi emas, akan lebih mudah bagi kita karena kita sudah meyakininya bahwa kita bisa menemukan hasil dengan TDS paling rendah.
Jadi jika kita mengikuti dari proses aktivasi ini, kita bisa memantau TDS-nya seperti ini. Sekarang di posisi TDS 11. Sahabat, jika sudah selesai aktivasi atau sudah selesai regenerasi di tempat sahabat, semua air yang tersisa di dalam tangki kation maupun tangki anion ini harus kita kosongkan. Jadi tidak boleh ada air di dalam kedua tangki ini. Jadi resin harus selalu kering. Sekarang kita sudah sampai pada TDS 9 dan ini akan terus turun sampai titik terendah. Sahabat, di mesin ini kita perhatikan satu persatu. Jika kita melihat ada 2 tangki kation dan 1 tangki anion. 2 bagian ini terpisah dan format kerannya sama. Jadi ada 3 warna, merah, biru, dan kuning. Jika kita hendak melakukan regenerasi, semua keran harus tertutup kecuali keran merah. Kalau kita hendak melakukan pembilasan, semua keran harus tertutup tanpa kecuali hanya keran kuning yang terbuka, itu kita lakukan pembilasan. Kalau kita ingin melakukan produksi, itu berarti semua keran tertutup kecuali keran berwarna biru. Itu pada kation, demikian juga pada anion. Ya, ini TDS terendah yang kita sudah dapat. Jadi ini sudah di TDS 6. Dan dia akan terus turun. Nah, sahabat Kendimas, ini adalah proses lanjutan dari proses aktivasi yang tadi siang saya lakukan. Dan ini adalah hasil dari aktivasi yang sudah saya lakukan, dan berarti proses aktivasi resin ini sudah selesai. Ketika mesin ini tiba di tempat sahabat, sahabat bisa langsung menggunakannya. Tidak perlu lagi melakukan aktivasi karena sudah saya aktivasi dari Blitar. Sahabat Kendimas, saya sudah memperoleh poin di TDS 5. Nah, jika saya sudah mendapatkan TDS terendah seperti ini, artinya aktivasi saya sudah berhasil. Ini mesin baru yang baru saya selesaikan. Saya isi resin, kemudian saya aktivasi. Jika Anda berminat untuk mesin ini, Anda bisa kontak saya di WhatsApp 081136717777. Dari Blitar, Jawa Timur. Salam Kendimas.